Bapak-Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini, di hari yang berbahagia ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang pada sore hari ini kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting, di mana pada saat ini kita akan melakukan penginjilan mengenai topiknya hubungan iman Kristen dan teks dalam penginjilan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh saya. Kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih Tuhan yang atas permintaan-Mu, Kau masih memberkati kami hingga pada saat ini. Yang baik, terang kuliah sebentar lagi kami akan mulai Zoom meeting kami mengenai materi yang akan kami bahas pada hari ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati jaringan dan aplikasi yang kami gunakan sehingga bisa lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, semuanya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan Shalom semuanya. Shalom. Oke, saat ini kita hidup di zaman teknologi berkembang yang sangat pesat, mulai dari media sosial, kecerdasan buatan, hingga internet yang menghubungkan kita tanpa batas. Teman-teman, dalam video kali ini kita mungkin akan membahas tentang menjadi saksi Kristus di era digital. Topik utamanya tadi jelas tentang hubungan iman Kristen dan iptek dalam penginjilan. Oke teman-teman, sebelum itu melalui pengantar yang tadi saya katakan, sini saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Sebagai umat Kristen, bagaimanakah kita memandang iptek? Dan apakah teknologi ini menjauhkan kita dari Tuhan atau justru menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan? Teman-teman, saya persilahkan untuk bisa menjawab pertanyaan terlebih dahulu yang saya sampaikan. Baik, mungkin dimulai dari saya. Kalau menurut saya itu, iptek itu sebenarnya adalah anugerah dan talenta yang Tuhan berikan kepada manusia untuk mengelola bumi. Di dalam Amsal, saya pernah baca satu Injil yang dimana di Amsal 1 ayat 5 yang menyatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baik orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Artinya itu, iman Kristen tidak pernah menolak teknologi. Tantangan terbesar kita hari ini adalah bagaimana menggunakan teknologi tersebut dengan bijak. Bukan untuk hal-hal yang negatif, melainkan sebagai sarana untuk membagikan kasih Kristus mengenai hal-hal yang positif. Mungkin kalau dari saya itu aja, dari teman yang lain. Baik, di sini saya akan menambahkan tentang iptek. Yang saya dapat yaitu dahulu penginjilan atau membagikan kabar baik harus dilakukan atau pergi ke tempat yang jauh. Namun sekarang melalui iptek, medan dan penginjilan, kita telah berpindah ke media sosial, membuat konten video pendek, infografik Alkitab, menulis renungan singkat yang memuatkan orang lain di Instagram, TikTok, atau WhatsApp dan Facebook. Komunikasi online juga ada melalui iptek tersebut, yaitu menjadi terang di ruang diskusi digital dengan memberikan komentar yang membangun, penuh kasih, dan tidak memicu pemecahan. Teknologi komunikasi menggunakan aplikasi chatting untuk mendoakan teman yang kesulitan dan berbagai kesaksian hidup tentang kebaikan Tuhan. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, dari penyampaian teman-teman sampaikan dari Cia maupun Theo, ternyata iptek itu adalah alat yang netral. Di tangan yang salah, iptek ini bisa menjadi perusak. Namun di tangan anak-anak Tuhan, teknologi bisa menjadi alat penginjil yang sangat luar biasa untuk mengakui jiwa-jiwa jika kita menggunakan media sosial dengan teknologi yang kita miliki hari ini untuk menjadi saksi Kristus dan kreatif, itu sangat berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita bisa berkomunikasi dengan saudara-saudari kita yang jauh di sana, tetapi dengan menggunakan teknologi iptek ini kita bisa merasa dekat dengan melakukan doa bersama maupun telepon menanyakan kabar, itu bisa menjadi lebih praktis dan lebih mudah tanpa harus bertemu langsung. Oleh karena itu, jelas teknologi ini melalui iptek itu sangat berdampak dan memudahkan kita dan membuktikan bahwa kita bisa benar-benar menjadi saksi Kristus yang kreatif dan berdampak. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman. Oke,
karena sudah selesai kita membahas tentang materi mengenai menjadi saksi Kristus di era digital pada saat ini. Untuk menutup pertemuan kita tutup dengan doa. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam sorga, terima kasih Tuhan di atas penyertaan-Mu. Kau telah memberkati kegiatan kami yang kami lakukan pada saat ini, Bapak. Apa yang kami dapat dan kami renungkan pada hari ini, biarlah Tuhan yang selalu menjadikan itu bekal terang dalam kehidupan kami hari ini. Bapak, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, biarlah Tuhan yang ikut campur tangan menyertai itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Halo, terima kasih semuanya. Immanuel.